Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dan diantara perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pada hari ini, yakni pada hari kiamat, wa tunsabul mawazin, akan ditegakkan timbangan-timbangan, wa tuzanu bihal a'mal, dan akan ditimbang dengan neraca tersebut amalan-amalan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan daripada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, di antara perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat, pertama kata beliau, matahari mendekat. Orang-orang berkeringat, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya, menutup mulutnya, membungkam mulutnya. Maka yang kedua ini beliau mengatakan watun sabul mawazin. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, watun sabul mawazin, ditegakkan timbangan-timbangan. Watuzanu bihal a'mal, maka ditimbanglah dengan timbangan tersebut amalan-amalan hamba. Subhanallah. Al-mawazin jam'u mizan. Mawazin dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata-kata mizan. Wa huwa alladhi tuzanu bihil hasanati wassayiat, yaitu neraca yang dengannya ditimbang kebaikan ataupun kejelekan. Wa huwa mizanun haqiqiyyun lahu lisan wa kaffatan. Timbangan ini, neraca ini adalah merupakan timbangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Bukan majaz, bukan bahasa kiasan, tapi benar-benar kelak di hari kiamat Allah SWT akan letakkan timbangan. Timbangan ini sebagaimana neraca, memiliki dua dua daun dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana timbangan di dunia ini, tentunya di sana lebih besar. Wa huwa min umuril akhirah, dan timbangan ini tentang adanya timbangan di hari kiamat yang dengannya akan dihisab amalan-amalan hamba adalah merupakan perkara-perkara akhirat. Nu'minu bihi kama jaa, kita imani saja sebagaimana adanya, tanpa kita harus tolak, kita takwilkan. Bukan timbangan maksudnya adalah keadilan Allah sebagaimana pandangan orang-orang Mu'tazilah, itu batil. Timbangan sebenar-benarnya. Wala nabhathu an kayfiyatihi illa ala dhawi ma warada minan nusus. Tidak kita berupaya membahas tentang kaifiat, hakikat timbangan tersebut. Berapa besarnya, berapa panjangnya, apa warnanya. Tidak perlu. Kecuali apa-apa yang dijelaskan oleh Nas, itu kita imani saja. Nas menjelaskan lahu kaffatan, memiliki dua daun timbangan, kita katakan ya. Nas mengatakan kelak akan ditimbang amalan manusia, kita katakan ya. Jangan katakan bagaimana amalan ditimbang? Bukankah amalan itu sesuatu yang abstrak, tidak terlihat? Jangan katakan demikian. Ini di luar daripada akal kita. Allah mampu menjadikan sesuatu yang abstrak seperti amalan menjadi sesuatu yang konkret, menjadi sesuatu yang hissi, sesuatu yang ma'nawi, menjadi sesuatu yang hissi. Kematian itu adalah sesuatu yang ma'nawi, yang abstrak kematian. Allah Subhanahu wa taala mampu di hari kiamat menjadikan kematian yang berupa sesuatu yang ma'nawi atau abstrak menjadi sesuatu yang hissi, yang terlihat dalam bentuk seekor kambing yang disembelih. Allah Maha mampu. Jangan katakan mustahil. Bagaimana amal manusia akan ditimbang? Amalan enggak terlihat, amalan enggak berwujud.
Hari kiamat Allah mampu mewujudkannya. Wal hikmatu fi waznil a'mal idharu maqadiriha. Idharu maqadiriha. Dan hikmah, kenapa ditimbangnya amalan-amalan manusia? Agar tampak ukurannya, banyaknya, sedikitnya. Liyakunal jaza'u bihasabih. Agar ganjaran yang diberikan sesuai dengan ukuran amalan tersebut. Banyak, maka ganjarannya banyak. Sedikit, maka ganjarannya sedikit. Kejelekan, ganjarannya kejelekan. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan-timbangannya, ay rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, atau maknanya lebih berat kebaikannya daripada kejelekannya. Faulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ay al-faizun wan najuna minan nar al-mustahiquna lidukhul jannah. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang selamat dari neraka. Mereka lah orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Makanya Allah akan melihat mana yang lebih rajih, mana yang lebih banyak, kebaikan ataupun kejelekan. Maka hendaklah setiap orang berpacu untuk memperbanyak amal ibadahnya. Semoga di hari kiamat timbangan kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Untuk menghindari kejelekan, untuk menghindari dosa, itu perkara yang mustahil. Tiap hari kita berdosa, selalu kita salah. Mustahil kita tidak berdosa karena kita manusia. Manusia dari kata-kata nas. Nas artinya adalah lupa. Karena manusia adalah orang-orang yang selalu lupa. Nasi, lupa. Manusia selalu lupa, lalai, berdosa. Tetapi hendaklah setiap hamba berupaya untuk memperbanyak amal ibadahnya, kebaikannya. Dan Allah telah bentangkan banyak jalan menuju surga. Jalan-jalan keselamatan dalam bentuk amal-amalan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran. Orang-orang yang mengikuti jalan-jalan keselamatan menuju Allah SWT. Yang Allah bukakan baginya pintu berpuasa, dia cinta dengan puasa, senang dengan puasa, berpuasalah. Ya Allah bukakan baginya pintu untuk berjihad, berjihadlah. Ya Allah bukakan baginya pintu amal dengan salat malam, salat malam. Ya Allah bukakan baginya pintu untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, maka lakonilah. Supaya menjadi berat timbangan. Perbanyaklah kebaikan. Kata Allah, aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili. Tegakkan salat di dua penghujung siang, yakni subuh, zuhur, kemudian asar, wa zulafan minal lail, dan ketika malam hari, maghrib, isya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan kejelekan. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah dia peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan jelek dengan memperbanyak perbuatan yang baik, niscaya yang baik akan menghapusnya. Allahu Akbar. Yang berat timbangannya, mustahiqun lidukhul jannah. Dia berhak masuk surga. Yang ringan timbangan kebaikannya, mustahiqun lidukhulin nar. Dia layak menerima neraka. Wal'iyadzu billah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Wa man khaffat mawazinuh ay thaqulat sayyi'atuhu ala hasanatih. Barang siapa yang ringan kebaikannya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, atau maksudnya lebih berat timbangan kejelekannya daripada kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugi diri mereka. Orang yang rugi, ikhwan, barakallahu fikum ajma'in. Bukan orang-orang yang gagal dalam usahanya di dunia, bangkrut. Bukan itu orang yang merugi. Ya. Gagal
usahanya, cita-citanya enggak dia peroleh, bukan itu orang merugi. Tapi orang yang merugi adalah alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang-orang yang merugi diri mereka, gagal yang tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Subhanallah. Khabu wa saru ilan nar. Mereka gagal dan mereka digiring ke neraka. Subhanallah. Kegagalan di dunia, kegagalan yang dapat kembali diperbaiki. Peluang terluput dari antum, insyaallah taala boleh jadi berikutnya akan dapat. Ya. Berapa banyak orang-orang yang jatuh bangun dalam usaha dunia, bangkit kembali, gagal bangkit lagi. Tapi kalau gagal di negeri akhirat, wal'iyadzubillah, tidak ada istilah mengulang, enggak ada. Mereka lah orang yang gagal sebenar-benarnya, bukan orang gagal di dunia ini. Fi jahannam khalidun, mereka di dalam neraka jahannam berkekalan. Ay makithuna finnar, mereka berdiam di neraka, tinggal di neraka. Naam, akmil. والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة وقد ورد ذكر الوزن والموازين وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آية كثيرة من القرآن وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف ولا منافاة بينها فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة والله أعلم وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد من الآية الكريمة, berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah, syahid daripada ayat yang mulia tersebut, kesimpulan daripada ayat yang mulia tersebut, anna fiha itsbatul mawazin. Ayat itu menunjukkan tentang akan adanya timbangan, wal wazni, mawazin timbangan-timbangan, wal wazni timbangan saja. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Akan ada kelak timbangan-timbangan pada hari kiamat. Akan ada timbangan pada hari kiamat. Waqad warada dzikrul wazni wal mawazini fi ayatin katsiratin minal Qur'an. Telah terdapat dalam ayat Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya timbangan-timbangan. Dan dalam ayat lain yang menyebutkan adanya timbangan secara mufrad, bukan jamak. Sebagian ayat dengan jamak, mawazin, timbangan-timbangan. Sebagian ayat dengan ifrad. Wa qad afada majmu'un nususi annahu yuzanul 'amilu wal 'amalu was-suhub. Jika dikumpulkan semua dalil daripada Quran, daripada hadis, sebagian menerangkan adanya yang ditimbang itu amalannya, ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang buku catatan amalannya. Kata beliau, waqad afada majmu'un nusus annahu yuzanul 'amil wal 'amalu was-suhub. Kelak yang akan ditimbang al-amil, orang akan ditimbang dari kiamat. Kemudian amalannya pun akan ditimbang di hari kiamat. Kemudian buku catatannya pun akan ditimbang di hari kiamat. Wala munafata bainaha, enggak ada pertentangan satu sama lain daripada dalil tersebut. Fal jami'u yuzan, semuanya ditimbang. Amalan pelakunya, pelaku amalan artinya orangnya, dan buku amalannya. Walakin al-i'tibara fi ats-thiqali wal khiffati yakunu bil 'amali nafsi la bi dzatil 'amil. Tetapi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam perkara ini, berat ringannya
timbangan tersebut adalah amalan. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Bukan pelakunya, bukan orang yang mengamalkan amalan tersebut. Tidak pula dengan buku catatan amalan-amalan. Wallahu a'lam. Ini pendapatnya Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, semuanya ditimbang. Apa aja tadi? Amil, pelaku. Apalagi? Amalan. Apalagi? Sahifah. Buku, catatan kita. Semuanya ditimbang. Walaupun sebenarnya yang menjadi tolak ukur, standar, yang ringan atau berat adalah kelak amalan. Waqad ta'awwala al-mu'tazilah an-nusus fi dzalik. Adapun orang-orang Mu'tazilah mereka mentakwilkan nas-nas dalam perkara timbangan ini. Ala anna al-murada bil wazni wal mizan al-'adlu. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan timbangan berat atau timbangan itu adalah tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada timbangan kata Mu'tazilah. Enggak ada timbangan kata beliau, kata mereka orang-orang Mu'tazilah. Mustahil diadakan timbangan. Bagaimana manusia begitu banyak dibuat timbangan? Ya, bagaimana ditimbang amalan? Mereka senantiasa mendahulukan akal. Bagaimana amalan bisa ditimbang? Enggak mungkin. Itu semuanya harus ditakwilkan. Bukan timbangan sebenarnya, tapi keadilan Allah. Ini orang Mu'tazilah. Orang-orang yang selalu membawa akalnya dalam memahami nas agama. Enggak sesuai dengan akal, segera dia takwilkan. Kalau dia kafir terhadap Quran, mustahil. Dia akan keluar dari Islam. Maka dia tafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Wahada ta'wilun fasidun. Ini adalah merupakan takwil yang rusak, penafsiran yang rusak, mukhalifun lin nusus, yang bertentangan dengan nas-nas. Wa ijma'i salafil a'immati al-ummati wa a'immatiha, menyelisihi kesepakatan para imam kaum muslimin dan para kaum salaf yang terdahulu. Baik, akmil. Qala Syaukani wa ghayatun ma tashabbathu wa ghayatun ma tashabbathu bihi mujarradul istib'adatil aqliyati wa laysa fi dhalika hujjatun ala ahadin fahadha idza lam tuqabbilhu uquluhum faqad qabilathu uqulu qaumin hiya aqwa min uqulihim minas sahabati wat tabi'ina wat tabi'ihim hatta ja'atil bid'u kal-lailil mudlim wa qala kullun ma syaa wa tarku asy-syar'a khalfa dhuhurihim intaha wa umurul akhirati laysat mimma tudrikuhal uqulu wallahu a'lam. Qala Syaukani rahimahullah. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya. Imam Syaukani itu enggak lama tentang waktunya kita. Sekitar 200 tahun, 300 tahun yang silam saja, enggak jauh. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Yaman. Ya, San'a Syaukani di Yaman dia tinggalnya. Rahimahullah ta'ala. Banyak sekali kitabnya. Ya. Ahlu sunnah min ahli sunnah wal jamaah. Wa ghayatu ma tashabbathu bihi mujarradul istib'adatil aqliyah. Yang paling banter istilah kita, yang paling kuat yang mereka jadikan sebagai landasan mereka adalah al-istib'adatil aqliyah, mujarradul istib'adatil aqliyah. Enggak masuk akal mereka. Itu aja cuma dalilnya. Apa dalilnya? Kan ingkari timbangan, enggak masuk akal. Subhanallah. Kalau segala sesuatu harus masuk akal, ya, banyak yang enggak masuk ke akal manusia. Tentang ruh enggak masuk ke akal manusia. Tapi dia ada. Tentang angin, dia ada, enggak masuk akal manusia. Bagaimana perannya? Banyak sekali. Kalau andai kata semua mau diakalkan, dicerna dengan akal, ingin diketahui secara pasti dengan akal, kita akan kufur dengan alam gaib. Kita enggak beriman kepada malaikat. Bagaimana malaikat punya 100 sayap? Di mana mau diletakkan? Bagaimana besarnya? Semuanya akan kita tolak. Dan itulah orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal. Mereka banyak menolak nas-nas karena enggak sesuai dengan akal mereka. Subhanallah.
Apa dalil mereka? Enggak ada kecuali al-istibadat al-aqliyah. Jauh sekali dari pandangan akal, mustahil akan diterima ini. Wa laysa fi dzalika hujjatun 'ala ahad. Kalaulah seperti ini saja dalil mereka hanya sekedar istibadatul aqliyah, enggak masuk akal, maka hal ini tidak akan dapat dijadikan sebagai hujjah atas seorang, enggak bisa diterima. Fahadha idza lam taqbalhu uquluhum faqad qabilathu uqulu qaumin hiya aqwa min uqulihim. Hal ini, kalaupun akal mereka tidak menerimanya, tidak mampu menerimanya, maka sesungguhnya ada suatu kaum yang menerima perkara ini, yang mana kaum tersebut lebih kuat akalnya daripada akal mereka. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Subhanallah. Para sahabat yang paling alim dalam agama menerima perkara ini, akal mereka menerima. Padahal mereka lebih kuat dalam beragama, lebih kuat akal mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kalaupun mereka enggak beriman karena enggak sesuai dengan akal mereka, enggak diterima akal mereka, sesungguhnya ada suatu kaum yang mereka diberikan kekuatan akal yang lebih kuat. Tapi mereka menerimanya, mereka mengimaninya. Subhanallah. Mana Mu'tazilah yang alim pakar? Enggak ada. Lihatlah ulama Ahlussunnah, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mereka terima, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, yang lain-lainnya, Imam Malik, mereka terima. Para sahabat semua menerima. Ya. Dan mereka a'lam fid din, mereka yang paling mengerti tentang agama ini. Yang paling dalam ilmunya, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta ja'atil bid'ah kal-lailil muzlim, sampai datang bid'ah. Bid'ah yang beragam. Bid'ah yang gelap seperti gelapnya malam, kal-lailil muzlim. Semakin malam semakin gelap. Begitulah bid'ah. Semakin datang tahun, semakin akhir zaman, semakin dahsyat bid'ah. Ini dikatakan al-Imam Al-Syaukani pada masanya. Subhanallah. Apalagi jika Syaukani hidup pada masa ini, semakin banyak sekali bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh manusia. Subhanallah. Allahu Akbar. Wa qala kullun ma syaa. Setiap orang ngomong sesuka hatinya tentang agama, berbicara suka hatinya tentang agama. Allahu Akbar. Sekarang lagi gembar-gembornya ikhwan rahimakumullah, isu yang disebarkan di alam Islam tentang maslahat dan nas. Ya. Ada seorang yang dianggap alim, ya, mengatakan segala sesuatu yang terpenting adalah maslahat. Jika bertentangan nas syara' dengan maslahat, maka nas harus minggir, maslahat yang didahulukan. Karena agama ini ujungnya adalah maslahat. Akhirnya dengan fatwa ini ikhwan, semuanya menjadi boleh. Bunga bang, jika dia maslahat boleh, minggir syara'. Dia nukil pendapat At-Tufi, ya. Padahal pada masa Tufi, pendapat Tufi ini nggak didengar oleh orang. Apalagi dengan jati diri Tufi yang dikatakan dia berpindah-pindah sampai akhirnya tasyayyu', mengikuti paham Syiah. Pada masanya nggak didengar. Orang anggap Tufi dalam perkara ini nyeleneh. Sekarang diangkat oleh tokoh itu, disebarkan. Semuanya ujungnya adalah maslahat. Dengan ini semua nas bubar. Kalau sekarang maslahat perempuan itu lebih banyak bekerja, diberikan mereka lebih banyak, ya warisannya silahkan. Ini dampaknya, semuanya akan batal semuanya. Padahal nas itulah dia syara', nas itulah dalamnya kemaslahatan. Setiap nas pasti mengandung maslahat. Karena nas turun bukan tanpa ada maslahat, dengan maslahat itu sendiri. Ini orang-orang yang nyeleneh ikhwan rahimakumullah. Akal mereka lebih menjadi penunjuk. Mereka dewa-dewakan akal mereka melebihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa qala kullun ma syaa. Setiap orang berbicara apa yang dia maui. Wa taraku syar'a khalfa dhuhurihim. Akhirnya karena mereka bicara sesuka hati mereka, mereka campakkan syariat di belakang punggung mereka. Intaha.
Wa umurul akhirah, berkata Syekh Shalih Fauzan, adapun perkara-perkara akhirat, laisat mimma tudrikuhal uqul, adalah perkara yang tidak dapat sampai akal kepadanya. Wallahu a'lam. Enggak sampai ikhwan, perkara akhirat enggak sampai akal kita ke sana. Allahu akbar. Enggak sampai. Banyak sekali nas-nas yang akal kita enggak sampai ke sana. Di akhirat setiap orang memiliki kebun-kebun, ada kebunnya yang pohon kayunya saja, satu pohon itu 100 tahun baru bisa keluar daripada naungan pohon kayunya. Anda bayangkan mau seberapa besar pohon kayunya. Perjalanan 100 tahun baru keluar daripada bayang-bayang pohon kayu tersebut. Sebesar mana itu, ikhwan? Tidak bisa anda pikirkan. Perkara akhirat. Allahu akbar. Ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat nas-nas yang menjelaskan tentang adanya timbangan. Terkadang dengan kata-kata jamak, mawazin. Terkadang dengan kata-kata ifrat, mizan. Di antaranya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-48 Allah mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Ini dengan apa? Jamak. Antum paham enggak jamak ini? Hah? Jamak itu artinya banyak. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Bahasa Inggrisnya apa? Antum bahasa Indonesia nggak bisa kayaknya orang Inggris ini. Apa Pak RT? Bahasa Inggrisnya apa? Apa namanya? Plural ya? Pak RT tanya itu. Jamak, mawazin. Wa nadha'ul mawazin. Kami letakkan timbangan-timbangan. Ini menunjukkan timbangan itu banyak. Ya. Dalam ayat lain, dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9, wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu adalah perkara yang hak. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, mawazinuh jamak, waman khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugi diri mereka. Dalam bentuk mufrad satu, ya, kata Rasulullah, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan dengan lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Ingat kata-kata apa? Mizan, berat dalam timbangan. Satu, mizan. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Ini kalimat berat ikhwan, gampang diucapkan, tapi nilainya berat di hari kiamat. Maka antum sambil berjalan, enggak ada salahnya sambil mengendarai motor, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Sambil duduk, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Enggak perlu antum keras-keras sampai orang semua tahu, enggak perlu. Santai aja. Sambil antum di PT, mungkin banting-banting apa enggak tahu saya. Sedang potong-potong apa enggak tahu, ya subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Itu berat. Berat dalam timbangan. Kata-kata mizan dengan mufrad. Al-Quran tadi dengan jamak. Karena itulah para ulama berselisih dalam masalah timbangan. Apakah di hari kiamat itu timbangan itu satu atau dia banyak? Maka muncullah jawaban-jawaban mereka. Ada yang mengatakan jumi'at bi'tibaril mawzun. Kalau andai kata disebutkan dengan kata-kata jamak, maka itu bi'tibaril mawzun, karena banyaknya yang ditimbang, berbedanya yang ditimbang. Wa ufridat bi'tibari annal mizana wahid atau mizanu kulli ummah. Jika disebutkan dengan lafaz mufrad, ya, karena memang sebenarnya timbangan itu satu saja, tetapi yang ditimbang itu banyak.
Maka penyebutan timbangan-timbangan karena banyaknya ditimbang, tapi dia satu saja. Setiap umat. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang lebih dekat kepada kebenaran, wallahu alam, annal mizana wahid. Timbangan itu alatnya, neracinya satu saja. Wa annahu jum'a bi'tibaril mawzun. Ketika disebutkan dalam nas dengan jamak mawazin, ini sebenarnya kembali kepada karena banyaknya yang ditimbang. Kata Allah, faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan-timbangannya karena banyak yang ditimbang. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kata-kata tunsabul mawazin, didirikan timbangan. Ini menunjukkan bahwasanya timbangan ini adalah perkara yang benar-benar konkret. Sesuatu yang memang ada, bukan abstrak, tapi dia hissi. Bahasa Arabnya hissi, sesuatu yang dapat dirasa, dilihat, namanya hissi. Dan kelak dia memiliki dua daun yang akan menjadi berat yang satu daripada yang lainnya. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya bertentangan dengan pendapat orang-orang Mu'tazilah. Perkataan Syekhul Islam, fatuzanu biha a'mal ibad. Maka ditimbang dengan timbangan ini a'mal ibad, amalan-amal hamba. Perkataan Syekhul Islam di sini jelas-jelas menerangkan kepada kita yang ditimbang adalah apa? Amalan. Kata Syekhul Islam, fatuzanu bihal ibad, a'mal ibad. Maka ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Maka menurut pandangan Syekhul Islam rahimahullah taala, yang ditimbang itu adalah amalannya. Baik kejelekan atau kebaikan. Dan itu pula yang secara zahir terlihat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan, yauma idzin yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melaksanakan suatu kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, akan dia lihat. Wa man ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarratin syarran, sebesar biji dzarrah daripada kejelekan, yarah. Di sini kata-kata ya'mal berarti apa? Timbangan. Yang ditimbang adalah amalannya. Yang ditimbang adalah amalannya. Apalagi itu dalam hadis, dua kalimat yang gampang diucapkan, subhanallah bihamdihi subhanal azim, berat dalam timbangan. Ini tentunya amalan. Ya, ucapan kita ini amalan, subhanallah bihamdihi subhanal azim. Walaupun ya, dalam beberapa hadis lainnya disebutkan bahwasanya ya, yang ditimbang itu terkadang sahifah, catatan amalan. Karena setiap orang kelak akan memiliki catatan amalan. Dalam haditsul bitaqah yang tersebut dalam kitab-kitab tauhid namanya haditsul bitaqah, hadis yang berbicara tentang kartu. Ketika datang seorang dihadapkan oleh Allah SWT, di hadapan makhluk, kemudian ditampakkan baginya amalan-amalannya fi sijillat, dalam catatan-catatan, buku catatan-catatannya. Tablughu 99 sijillan, yang sampai 99 buku. Kullu sijillin minha yablughu maddal basar. Setiap buku catatannya itu sepanjang penglihatan matanya. Catatan-catatan kejelekan, catatan-catatan kejelekan. Merah rapotnya semua. Fayuqirru biha. Dan hamba ini mengakui semua yang dia perbuat. Fayuqalu lahu. Kemudian ditanyakan kepadanya, alaka udhrun aw hasana? Apakah engkau merasa punya uzur dengan perbuatanmu ini, atau engkau merasa punya kebaikan yang kau simpan? Fayaqulu la ya Rabb. Berkata orang ini, enggak ada kebaikanku ya Allah, enggak ada yang kusimpan. Fayaqulullahu bala.
Allah menjawab, tidak. Inna laka indana hasanah. Engkau memiliki satu kebaikan yang kami simpan. Fayu'ta bi bitaqatin saghira. Kemudian diberikan kepadanya satu kartu. Dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia bertanya, "Ya Rabb, ma hadhil bitaqa ma hadhis sijillat?" Ya Allah, apakah kira-kira gerangan manfaat kartu yang kecil ini yang dalamnya la ilaha illallah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Rasulullah dibandingkan dengan banyaknya buku-buku catatan amalan ini? Fayuqalu innaka la tuzlam. Maka dikatakan kepadanya, hari ini engkau tidak akan dizalimi. Fatudha'u sijillat fi kaffah. Maka diletakkanlah buku-buku catatan amalannya dalam satu daun timbangan. Wal bitaqa fi kaffah. Kemudian kartu tadi dalam sisi daun timbangan lainnya. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka menjadi beratlah sisi daun timbangan yang dalamnya ada ungkapan asyhadu an la ilaha illallah. Menjadi ringanlah timbangan-timbangan kejelekannya. Al-hadis. Di sini ikhwan rahimakumullah, apa yang ditimbang? Catatan. Dan dalam sebagian hadis disebutkan yang ditimbang adalah orangnya, kita ini. Allah menyebutkan juga di antara dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 105, antum tulis ini semua. Yang penting-penting antum tulis. Dalam surah Al-Kahfi ayat 105 Allah menyebutkan, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Yang kafir dengan perjumpaan terhadap Tuhan mereka, fahabitat a'maluhum, maka gugurlah amalan-amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak akan kami timbang mereka sedikit pun pada hari kiamat. Tidak akan kami timbang mereka dari kiamat. Tidak akan kami la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan timbang mereka dari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah mereka. Ada lagi hadis tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud orangnya kurus, kering, ceking. Suatu ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari siwak, batang siwak. Dan dia betisnya kurus sekali. Ketika dia naik manjat, diterpa angin pakaiannya sehingga terlihatlah betisnya yang kurus kering. Tertawa-tawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Mereka menjawab, "Min diqqati saqaihi." Ya Rasulullah, tidakkah engkau lihat betapa keringnya, betapa kurusnya kedua betisnya. Berkata Rasulullah, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Kedua-dua betisnya itu dalam timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad rahimahullah taala. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, dua betis Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Timbangannya di hari kiamat. Berarti yang ditimbang dirinya. Karena adanya nas-nas ini, sehingga para ulama berselisih apa yang ditimbang? Amalan, buku-buku, ataupun orang yang mengamalkan. Ada yang berpendapat berbeda-beda. Sebagian orang ditimbang amalannya, sebagian orang ditimbang dirinya, sebagian orang ditimbang catatannya. Ada yang berpendapat dikumpulkan semua nas, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ditimbangnya amal adalah bahwasanya amalan-amalan tersebut ditimbang ketika dia di dalam catatan yang terdapat dalam buku catatan. Ya, menurut mereka semua amalan tersebut
dituliskan dalam buku catatan, itu yang ditimbang. Ya, amalan yang tertulis dalam catatan. Adapun orang-orang ditimbang, menurut mereka itu berlaku kepada sebagian orang saja. Tetapi kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, jika kita perhatikan nas-nas yang banyak, maka yang lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Amalan yang ditimbang. Walaupun sebagian orang dikhususkan juga ditimbang catatan amalannya, ya. Atau juga ditimbang pelakunya, orangnya sendiri. Ikhwani rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Itulah perdebatan ulama mengenai masalah timbangan di hari kiamat. Allahu ta'ala a'lam. Baik. Lanjutkan akhi. Tafadhal. الثالث ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال أي الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد التي عملوها في الدنيا التي عملوها في الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة وكتبتها عليهم الحفظة لأنها تطوى عند الموت وتنشر أي تفتح عند الحساب ليكف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس لسكوفهم كما جاء ذلك في القرآن الكريم على نوعين آخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وهو الكافر بأن تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويؤتى كتابه بها كما جاءت الآيات بهذا وهذا ولا منافاة بينهما لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذه بها كتابه. أحسنت. قال معالي الدكتور صالح فوزان حفظه الله تعالى ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم, dan diantara apa-apa yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada hari yang besar ini, huru-hara hari kiamat ini, qauluhu, perkataan Syekhul Islam, wa tunsyarud dawawinu wa hiya sahaiful a'mal, dan dibentangkan ad-dawawin, maknanya adalah sahaiful a'mal, buku-buku catatan amalan dibentangkan, terbentang. Subhanallah. Pada hari itu akan dibentangkan catatan amalan sendiri, catatan amalan setiap manusia terbentang. Sebagaimana kelak akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang dalilnya daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa tunsharu ad-dawawin wa hiya sahaiful a'mal ay as-sahaiful allati kutibat fiha a'mal ibad allati 'amiluha fid dunya wa katabatha 'alaihimul hafadha. Maksudnya adalah dibukakan, terbentang catatan amalan-amalan mereka, amalan-amalan hamba yang mereka perbuat di dunia yang telah ditulis oleh al-hafadhah, para malaikat-malaikat penjaga. Siapa nama malaikat penjaga ini? Enggak ada diterangkan, enggak ada kiraman ataupun katibin, bukan nama, tapi itu sifat mereka. Malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat penulis. Tidak pula raqibun ataupun atid, itu bukan nama. Jangan salah.
Al-hafadhah, malaikat-malaikat yang menjaga manusia, yang mencatat amalan manusia. Dibentangkan pada hari kiamat buku-buku yang terdapat dalamnya amalan-amalan hamba yang telah ditulis oleh malaikat-malaikat penjaga. Li'annaha tutwa 'indal mauti wa tunsyar. Karena ketika seorang mati, maka dilipatlah, ditutuplah catatan amalannya. Kemudian kelak di hari kiamat dibentangkan kembali. Ketika antum mati, semua apa-apa yang antum berbuat, yang antum katakan, yang telah tertulis ya oleh malaikat ditutup. Ya. Selesai. Kelak hari kiamat dibukakan. Nah, baca. Iqra kitabak. Baca sendiri itu bukumu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau sendiri yang menghisab, menghitung semua amalanmu. Subhanallah. Nanti akan sebutkan dalilnya. Ay tuftahu 'inda al-hisab liyaqifa kullu insanin 'ala sahifatihi. Kelak akan dibukakan pada hari perhitungan buku tersebut agar setiap orang melihat sendiri apa-apa yang dia telah amalkan, perbuat. Faya'lamu ma fiha, maka dia tahu apa-apa yang ada dalamnya. Subhanallah. Apapun yang kita perbuat ikhwan, semuanya ada. Sehingga Allah menyebutkan tentang orang-orang di neraka, orang-orang yang zalim, berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kenapa kitab ini tidak pernah meninggalkan perkara yang kecil, yang besar, kecuali semuanya ditulis di sini. Wajadu ma 'amilu hadira. Mereka dapati semua yang mereka amalkan ada di situ, dicatat, ditulis. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tapi Tuhanmu tidak pernah menzalimi manusia. Apapun amalan antum yang baik, antum nampak entah ada kira-kira yang kira-kira membahayakan di jalan, paku, duri, batu antum singkirkan, ada di sana. Ya, nampak antum di masjid ada sampah sedikit, antum ambil, antum buang ke lubang sampah, akan nampak di sana. Yang kecil, yang besar semua ada. Ya, semuanya ada. Berkata Syekhul Islam, fa'akhidhan kitabahu biyaminihi wa akhidhan kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri. Maka kelak di hari kiamat akan ada orang-orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, dan ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Wal iyadzu billah. Kalau andai kata antum mau tahu celaka atau bahagia, maka lihatlah dari sisi mana diberikan kitab. Yang diberikan kitab dengan tangan kanannya secara terhormat, berarti dia adalah ahli surga. Yang diberikan dengan tangan kirinya itu ahli neraka, atau yang diberikan dari belakang punggungnya itu ahli neraka. Ada fihi bayan kaifiyati akhdhin nas li suhufihim. Ini adalah merupakan penjelasan bagaimana manusia mengambil catatan amalannya. Kama jaa dzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ala naw'aini, dengan dua bentuk. Akhidan kitabahu biyamini wa huwal mu'min. Ada orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kanannya, dialah orang-orang mukmin. Wa akhidan kitabahu bishimalihi, dan ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, au min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya, wa huwal kafir. Dia adalah orang kafir. Al-Quran menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang diberikan kitab dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang diberikan kitab dari belakang punggungnya, fasawfa yad'u thubura, maka dia akan menyuruh segala macam bentuk penyesalan. Wa yasla sa'ira, akan dicampakkan ke neraka sa'ir yang menyala-nyala. Ada dalilnya. Kata beliau, bi antulwa yaduhul yusra min wara'i dhahri. Dipelintir tangannya yang kiri. Ya. Dari belakang punggungnya, wa yu'ta kitabahu biha. Dan diberikanlah kitabnya dengan tangan kirinya yang dipelintir ke belakang begini. Pada hari kiamat. Kama ja'atil ayatu bihadza. Sebagaimana yang telah terdapat dalam ayat. Wahada wala munafata bainahuma. Ya, tidak ada pertentangan antara ayat
yang menyebutkan diberikan dengan tangan kirinya dan ayat yang menyebutkan diberikan dengan tali belakang punggungnya, enggak ada. Semuanya dia akan ambil dengan tangan kirinya. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, orang-orang beriman, dan ada yang mengambil dengan tangan kirinya dari arah belakang seperti begini. Ya. Dilipatkan tangannya ke belakang, diberikan kitab amalannya dari belakang punggungnya. Li'anna al-kafira tughallu yumnahu ila unuqi. Karena orang-orang kafir tangan kanannya itu terbelenggu ke lehernya. Tangannya ini terbelenggu ke leher. Wa tuj'alu yusrah wara'a dhahri. Adapun tangan kirinya dibuat di belakang punggungnya. Fayakhudhu biha kitabah. Maka dengan itulah dia mengambil kitabnya. Subhanallah. Dihinakan wal'iyadzu billah. Akmil, tafadhal. ثم استدل الشيخ بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الآية وطائره ما طار عنه من عمله من خير وشر في عنقه أي يلزم به ويجازى يلزم به ويجازى به لا محيد له عنه فهو لازم له لزوم القلادة في العنق ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كله في كتاب يؤتاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة اقرأ كتابك أي نقول له ذلك قيل يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي حاسبا وهو منسوب على التمييز وهذا الأعظم العدل حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله لا ينكر منه شيئا طيب والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات إعطاء كل إنسان صحيفة عمله يوم القيامة يقرأها بنفسه ويطلع عليها هو لا بواسطة غيره. طيب. Payah baca buku bahasa Arab kan? Dan jangan silap antum, jangan antum kira karena kita orang Indonesia ini kadang-kadang salah. Orang Arab kan lebih parah daripada ini. Serius saya katakan. Kadang-kadang sampai pada disertasi doktoral mereka nyangkut di bahasa. Nah, ini bahasa Arab ini yang paling payah satu dunia emang. Orang Arab sendiri baca salah, apalagi orang ajam kita. Kalau kita salah, mohon maklum aja lah. Mereka kadang lebih baik kita baca daripada mereka. Sahih, benar saya bilang. Mereka paham tapi nyalah bacanya. Tayyib. Thumma istadalla Syekhu biqaulihi ta'ala. Kemudian Syekhul Islam berdalil dengan firman Allah SWT tentang masalah catatan yang akan dibentangkan di hari kiamat. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia kami lekatkan padanya catatannya di lehernya. Al-ayah. Wa ta'iruhu ma tara anhu min amalihi min khair wa syarr. Maksud kata-kata ta'ir adalah apa-apa yang diperbuat daripada amalannya, baik yang itu baik ataupun yang jelek. Fi unuqih ay yulzamu bihi.
wa yujaza bihi la mahida lahu anhu. Harus diikutkan buku tersebut dengannya. Tidak mungkin dia berlari meninggalkan buku tersebut, enggak mungkin. Enggak mungkin antum buang supaya enggak ketahuan, enggak mungkin. Lekat dengan antum, terpatri dia. Ya. Sampai-sampai dengan kata-kata apa? Fi unuqi, di lehernya. Enggak bisa antum larikan diri lagi. Ambil catatan orang enggak bisa, mustahil. Subhanallah. Alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kami patrikan, kami pastikan, kami lekatkan catatannya di lehernya, dikalungkan ikhwan. Subhanallah. Ini menunjukkan enggak bisa lagi, enggak bisa lepas. Fa huwa lazimun lahu luzum al-qiladati fil unuq. Yang akan mengiringinya sebagaimana yakni rantai atau kalung yang selalu mengiringi leher, enggak pernah lepas daripadanya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Akan kami keluarkan baginya pada hari kiamat kitab yang dia dapati dalam keadaan terbentang, terbuka. Subhanallah. Enggak payah antum buka-buka, terbuka sendiri. Nah, tinggal baca aja. Subhanallah. Enggak perlu antum sembunyikan, tutup-tutup, bolak-balik, enggak. Tinggal baca aja. Subhanallah. Ay najma'u lahu 'amalahu kullahu fi kitabin yu'tahu yaumil qiyamah. Atau maksudnya kami kumpulkan semua amalannya dalam sebuah kitab pada hari kiamat yang akan diberikan kepadanya. Imma bi yaminihi in kana sa'ida, baik dengan tangan kanannya jika dia adalah orang-orang yang beruntung dengan surga, atau bi shimalihi in kana syaqiyya, atau diberikan dengan tangan kirinya jika dia orang yang celaka binasa. Mansyura ay maftuhan yaqra'uhu huwa wa ghairuhu. Makna mansyura, terbuka, terbentang. Akan kami, Allah SWT, nukhriju, kami keluarkan baginya kitab pada hari kiamat yang terbentang. Dia bisa baca, orang lain pun bisa baca. Subhanallah. Wa inna maqala subhanahu yalqahu mansyura. Allah katakan dia dapat dalam keadaan terbuka, terbentang, ta'jilan lil busyra bil hasanah. Tentunya sebagai bentuk yakni berita ta'jil, menyegerakan berita yang dalamnya ada kebaikan. Segera tahu dia, terbentang langsung, nampak langsung. Bahkan juga kebalikannya, dia tahu dengan cepat bahwasanya dia telah melaksanakan kejelekan. Terbentang langsung, nampak, enggak payah-payah buka. Allahu Akbar. Iqra' kitabak. Aina qulahu dzalik. Kami katakan kepadanya, baca itu sendiri kitabmu. Qila yaqra'u dzalika alkitab man kana qari'an wa man lam yakun qari'an. Semua orang akan membaca, baik dia ketika dunia bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Semuanya membaca. Jangan katakan, saya kan enggak pandai baca, nanti saya hari kiamat enggak akan mungkin saya baca. Semuanya harus membaca dan bisa membaca. Dajjal ketika keluar kata Rasulullah, maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Tertulis antara dua matanya kata-kata kafir. Semua orang akan membacanya, setiap orang beriman, baik dia itu buta huruf atau membaca. Itu Dajjal di dunia. Orang beriman tahu membacanya, baik dia bisa baca bahasa Arab atau enggak bisa, semuanya bisa membacanya. Demikian juga pada hari kiamat. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai hasiban, sebagai penghitung. Engkau saja hitung amalanmu itu. Subhanallah. Ini lebih taubih. Jika dia berbuat kejelekan, ini adalah merupakan pelecehan kepadanya. Enggak usah payah-payah kami, engkau saja sendiri, catat sendiri. Kau baca itu sendiri bukumu itu, kau kira-kira sendiri di mana tempatmu, surga atau neraka. Kamu hitung sendiri. Subhanallah. Allahu Akbar. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup engkau sendiri saja yang menghitung. Kamu lihat, kamu kumpulkan. Subhanallah. Perkara ini ikhwan sekarang masih dalam bentuk teori, tapi kelak hari kiamat ini akan kita praktikkan semua. Saya, antum, seluruhnya kita akan didekatkan di leher kita ini kitab. Enggak bisa kita belajar daripadanya. Akan dikatakan kepada kita, baca kitabmu, dibentangkan kepada kita. Semuanya terbentang. Wa huwa mansubun 'ala at-tamyiz. Kata-kata hasiba dalam bahasa Arab posisinya adalah mansub. Posisinya sebagai tamyiz. Wa hadza a'zamul 'adli. Inilah setinggi-tingginya keadilan. Haitsu ja'alahu hasiba nafsi, di mana Allah menjadikan manusia sendiri yang menghitung
dosa-dosanya. Liyara jami'a amalihi la yunkiru minhu syai', agar dia sendiri yang melihat amalannya, maka tidak ada yang bisa dia ingkari. Pada hari Sabtu jam sekian, bukankah engkau telah melaksanakan ini di tempat ini? Subhanallah. Malam Minggu engkau sedang ngapel di sini, di Batan Barelang. Kau apakan anak orang itu? Subhanallah. Ada semua ikhwan, hati-hati antum. Depan gentai itu, Pak RT nih, apa kamu perbuat? Bukan hanya kamu, tapi bumi bersaksi. Subhanallah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan apa-apa yang diperbuat di atasnya. Bi anna rabbaka auhalha. Karena Tuhanmu yang membuat dia berbicara. Enggak ada yang selamat. Ya. Sekarang antum bisa sembunyi-sembunyi, hari kiamat enggak bisa sembunyi lagi. Kemana mau sembunyi? Tak bisa lagi. Subhanallah. Wasyahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbatu i'ta'i kulli insanin sahifata 'amali. Yaumul qiyamati yaqra'uha bi nafsihi wa yattali'u 'alayha huwa la biwasitati ghairi. Inti daripada ayat ini yang mulia, bahwasanya ayat ini menjelaskan kelak setiap orang akan diberikan catatan amalannya di hari kiamat yang dia baca sendiri, yang dia lihat sendiri. Tidak orang lain yang melihatnya, tapi dia sendiri tanpa ada perantara. Enggak ada yang bacakan, dia baca sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita di hari kiamat, ikhwan. Rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni kesalahan kita, mewafatkan kita atas Islam, atas iman. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Ada yang bertanya? Tafadhal. Tadi kita disuruh untuk memperbanyak amal. Tapi ada yang mengatakan bahwa kita bukan disuruh memperbanyak amal, tapi yang paling baik amalnya. Bagaimana orang banyak amalnya tapi amalannya bid'ah gitu. Jamil. Disuruh kita memperbanyak amal yang sunnah, bukan yang bid'ah. Kita tadi disuruh memperbanyak amal. Sebagian orang mengatakan bukan yang penting bukan amal banyak, tapi yang sesuai sunnahnya, sesuai ikhlasnya. Maka yang tadi kita maksudkan memperbanyak amal yang ikhlas, yang sesuai dengan sunnah. Fahim tak? Baik, yang lain. Silakan. Kasih mikrofon. Bismillah. Jika di alam kubur kita mendapat nikmat kubur, apakah secara otomatis di yaumil kiamah kita akan masuk surga atau dan sebaliknya, Ustaz? Insyaallah. Yang selamat di kuburnya insyaallah selamat di negeri akhirat. Yang nyangkut di kuburnya alamat nyangkut di akhirat. Standar itu ikhwan rahimakumullah. Kuburan ya. Al-qabru ma awwalu manazil akhirah. Kuburan itu alam barzakh adalah tempat pertama untuk meniti tempat-tempat kelak di negeri akhirat. Ya. Yang dapat nikmat di kubur insyaallah bergembiralah. Yang nyangkut di kubur di azab, maka bersiap-siaplah untuk nyangkut kelak. Insyaallah semoga Allah SWT memudahkan juga urusan kita di dalam alam kubur kelak. Yang kita enggak tahu kapan datangnya. Yang penting siap-siapkan aja lah, ya. Yang punya utang catat utangnya. Tulis utang saya sekian-sekian. Ya, nanti orang jika antum meninggal, tahu langsung keluarga antum, ini utang suami saya sekian. Ya. Yang antum ada berbuat zalim, segeralah bertahallul, lepaskan diri pada kezaliman, minta maaf. Kita enggak tahu kapan kita mati. Sebelum datang kematian bertahallullah. Ya. Karena kalau udah meninggal selesailah itu urusannya. Enggak ada lagi bertahallul. Hari kiamat yang ada adalah balasan dengan amalan manusia. Jika dia berbuat kejelekan di dunia banyak menyakiti orang, amalannya akan dibagi-bagi. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Naam, yang lain. Tafadhal. Sana. Tafadhal. Sana. Mentazir, tunggu. Bismillah. Yang mau saya tanyakan Ustaz, tadi dalam hadis Bitaqah bahwasanya amalnya timbang dan kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bisa memberatkan timbangan. Apakah di sini hanya sekedar lafzan sekedar lafaz saja ataukah ada konsekuensi amal di dalam lafaz asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ustaz?
Apakah cukup dengan lafzah, istilahnya lafaz zikir aja atau dengan konsekuensi itu Ustaz? Yang jelas kita harus imani hadis sebagaimana adanya. Disebutkan dalam hadis akan dihadirkan kartu yang kecil dalamnya ungkapan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, kita imani. Ya, ketika ditimbang dia akan menjadi berat. Kebaikannya yang kosong, yang sedikit sekali, iman saja yang dia miliki. Tapi dan tauhid ini sebenarnya menunjukkan keutamaan tauhid. Seseorang yang berbuat dosa pun dan Allah SWT Maha Kuasa untuk menghapuskan dosa-dosanya dengan tauhid yang dia miliki. Bukankah dalam hadis kursi Allah mengatakan, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai hamba jika engkau datang bawa satu bumi ini kesalahan, thumma lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Tapi engkau tidak berbuat syirik kepadaku, akan kudatangkan seperti itu pula ampunan. Ini keutamaan tauhid. Ya, di hari kiamat ada orang-orang yang membawa dosa, tapi dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hatinya ada kebaikan, mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ini keutamaan tauhid. Tapi jangan salah dalam memahami hadis, akhirnya antum leha-leha. Yang penting kan tauhid kita paten. Enggak salat, malas-malasan salat, enggak amal ibadah. Jangan. Bahaya. Antum kagum dengan tauhid itu sendiri, itu telah merusak tauhid itu sendiri. Allahu taala alam. Tetapi tentunya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membutuhkan konsekuensi, bukan hanya sekedar ucapan saja. Kalau ucapan aja enggak berguna kelak di hari kiamat. Orang-orang munafik itu paling fasih mengucapkan la ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu paling fasih dia. Tapi enggak berguna baginya kelak di hari kiamat. Wallahu taala alam. Fadhal belakang. Apabila seorang hamba banyak melakukan dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia jatuh lagi melakukan dosa, apakah dosa tersebut nanti di yaumul qiyamah akan dipertanggungjawabkan, ditimbang setelah tobat ataukah emang dihapuskan? Baik, jamil. Apakah dosa-dosa yang kita perbuat kemudian kita bertobat daripadanya itu kelak akan ditimbang di hari kiamat? Sesuatu yang telah kita bertobat daripadanya dia akan hapus, tetapi tetap terlihat di hari kiamat. Karena apapun yang kita berbuat akan dilihat di hari kiamat. Tetapi ada amalan-amalan yang kita bertobat daripadanya Allah SWT hapuskan. Masih kita lihat kelak. Ya, si fulan telah berbuat ini tapi dia bertobat, hapus. Tapi kita lihat. Kata Allah SWT, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Yang berbuat sebesar biji zarrah daripada kebaikan dia lihat. Sebesar zarrah daripada kejelekan dia lihat. Zarrah itu sebenarnya dalam bahasa Arab, ikhwan, itu jenis serangga yang terkecil yang diketahui bangsa Arab, lebih kecil daripada semut. Mereka untuk menunjukkan kata-kata yang sedikit zarrah. Ya. Barang siapa yang mengamalkan sezarrah daripada kebaikan akan dia lihat. Satu zarrah daripada kejelekan akan dilihat, akan terkumpul semua di sana. Tapi orang-orang yang bertaubat Allah SWT akan ampun dosa-dosanya. Ya. Walaupun ada tapi telah diampuni. Ya. Pelaku kejahatan di dunia ini misalnya dikumpulkan semua dalam catatannya, membunuh ini sekian segala. Ya. Kemudian diberi pengampunan oleh hakim, jaksa segala macam karena hari kemerdekaan dikurangi, tapi semua terlihat. Ya, Allahu taala alam. Naam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustaz, terkait dengan Allah akan membentangkan aib seseorang. Membentangkan aib seseorang di hari kiamat. Apakah aib ini diketahui oleh manusia lainnya atau hanya pribadinya aja yang tahu? Jamil. Yang kedua satu aja, jangan dua, satu aja. Terima kasih. Orang-orang mukmin kelak disidang di hari kiamat dengan tertutup. Sidang tertutup, tidak terbuka untuk umum. Kita telah jelaskan, fayadha'u kanafah. Allah letakkan tutupannya. Ya. Kemudian Allah SWT yuqirruhu, menyuruh dia untuk mengakui. Nih, kau akui enggak? Ya Allah. Ini, ya Allah. Ini semua diakui. Apakah punya kebaikan? Enggak Allah. Engkau punya kebaikan. Imanmu itu, tauhidmu itu. Kemudian dia pun diberikan kitab dengan tangan kanannya. Disuruh keluar. Nah, bawa kitabmu ini. Keluar dia dari ada persidangan.
Dia tunjukkan kitabnya dengan tangan kanannya. Dia katakan kepada manusia, ha umuqra'u kitabiyah. Baca ini rapatku ini. Ini mumtaz. Ya, ini kumlaut, ini nilainya ini. Bacalah semua. Padahal dalam persidangan sebenarnya banyak dosa-dosanya, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, dia akan dipersidangkan di hadapan khalayak ramai. Akan dikatakan kepadanya, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Itulah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka. Ya. Allah akan permalukan di hadapan orang banyak. Allahul musta'an. Alangkah hinanya, ikhwan. Antum aja di dunia ini kok diberitahukan kepada orang kesalahan antum, itu si fulan ternyata begini. Malu. Yang para koruptor itu. Enggak ada yang dengan menantang mukanya, lihat foto-foto. Enggak ada. Tutupnya mukanya. Itu kalau para koruptor itu. Para pelaku-pelaku kriminal. Enggak ada yang mengatakan, nah ini wajahku. Foto-foto. Malu dia. Tutupinya. Di hari kiamat lebih dahsyat. Bukan hanya sekali Indonesia yang melihatnya. Seluruh makhluk. Sejak Adam alaihissalam sampai akhir kiamat. Allahul musta'an. Imtah? Jamil. Tafadhal Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tafadhal. Orang yang sudah meninggal, buku catatannya sudah tertutup oleh malaikat penjaganya. Bagaimana dengan anak yang soleh mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Apakah amal doanya hanya di alam barzah atau sampai ke akhiratnya, Ustaz? Jamil. Jazakallah khair. Yang jelas, kalau antum meninggal, selesailah amal antum. Gak ada lagi ditambah malaikat. Tutup bukunya. Selesai. Dah. Adapun amalan-amalan orang yang hidup, yang diberikan kepada orang-orang yang mati, yang ada dalilnya tetap diterima. Berupa doa. Ya, doa orang-orang beriman. Doa anak saleh. Pemilihnya bersedekah untuknya. Anaknya berhaji untuknya. InsyaAllah ta'ala itu akan ditambahkan kelak ke dalam kebaikannya. Tetapi untuk dia, amalannya tertutup setelah dia meninggal. Ya. Adapun doa anak-anak saleh itu akan meringankan azab, akan membebaskan azab orang tuanya ketika dia di alam akhirat, ketika dia di alam barzakh. Apalagi anak-anak yang meninggal kecil. Orang tuanya akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.